Barangkali dunia pendidikan khususnya di Indonesia di berbagai daerah selain berpatokan pada kurikulum nasional, setiap daerah memiliki muatan lokal yang khas daerah itu, tak terkecuali daerah istimewa Yogyakarta. Selasa 22 Mei 2024 bertempat di kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dikspora DIY berlangsung sosialisasi pendidikan khas Yogyakarta untuk pondok pesantren. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Dewan Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Yayasan Kiwari Pondok Pesantren Makrifatullah. Sosialisasi itu lebih ke workshop. Narasumber yang hadir Profesor Dr. Sutrisno Wibowo MPD, Ketua Dewan Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta, Disdikpora, Suharmanto STJ, Pembina Yayasan Kiwari. Selaku moderator adalah Haryadi Baskoro MA MHum. Dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sekaligus saya tanyakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya mewakili Pak Kepala Dinas, Pak Didi, yang spontan tadi saya baru rapat di sebelah, minta kesini untuk wakil beliau karena beliau harus menghadiri pelantikan PJ Wali Kota Jogja dan PJ Bupati Purwokerto. Jadi saya yang akan hadir Pak Baka, tapi Pak Baka kemarin. Jadi saya di rumah ada 5 pejabat, setelah 3 di rumah ya. Yang di rumah itu mesti ditarik kemana-mana, ditarik kemana-mana. Jadi dari kurikulum, terus ada tamu dari Kemenko PMK dan jadi mohon undur dan dengan saya wakili Pak Dr. Didi tidak mengurangi makna dari acara ini. Profesor dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kegiatan dari Dewan Pendidikan tentang pendidikan khas kejugjaan khususnya untuk pesantren, untuk pesantren. Beberapa waktu yang lalu kita sudah 2 kali, Bapak Ibu sekalian, itu menjadi tuan rumah dari Kementerian Agama Semarang, tapi tuan rumahnya di sini. Itu tentang moderasi beragama. Narasumbernya itu Pak mantan Menteri Agama yang kemarin, Pak mantan Menteri Agama yang kalau mendikok minum itu loh, itu mendikok di sini tentang moderasi beragama. Nah Pak Lukman ya, yang kalau mendikok itu kayak penak didengar, penak di hati. Beliau sedang jadi sendiri, saya juga ikut mengikuti, jadi moderasi beragama. Itu khususnya untuk teman-teman di pesantren. Kata beliau, fanatik itu internal, fanatik itu untuk internal. Jadi kalau untuk diri sendiri saya harus fanatik, itu hablum minallah. Tapi moderasi beragama itu ruangannya di ruangan publik, bukan ruangan internal. Kalau ruangan internal kita harus fanatik dengan keyakinan kita. Tapi di ruangan publik itu ada moderasi beragama, itu ruangan publik itu hablum minnas. Jadi di sini kalau nanti di situ termasuk di situ ada pendidikan khas kejugjaan, kan termasuk toleransi dan sebagainya. Toleransi itu hukumnya ranahnya di ranah publik. Apa sih itu pendidikan khas kejugjaan? Salah satunya adalah yang saya tahu itu nyawiji greget sengguh ora selingkuh ora mingguh ya. Nyawi sawiji greget sengguh ora mingguh. Mungkin kalau yang muda-muda belum, kalau yang sepuh-sepuh sudah tahu, semuanya sudah presor. Jadi nyawiji itu fokus
fokus pada sesuatu yang akan dilaksanakan, fokus, nyawiji, natural, nyawiji, garis lurus. Greget itu, Bapak itu greget itu semangat dari internal, dari greget. Itu terjemah bahasa Inggris pun, diterjemahkan ke bahasa Indonesia pun nggak ada yang pas. Semangat juga tidak, greget itu kan kalau greget itu ya, greget. Semangat juga tidak, power juga bukan gitu. Terjemahan Indonesia itu kayak, bahasa Jawa itu kayak. Sengguh itu sapa, jadi sapa, hospitality, macam-macam. Jadi walaupun kita serius, walaupun kita punya greget, tapi tetap kita harus bertemu sama dengan baik. Kita harus ramah. Orang minggu itu bertanggung jawab. Kalau biasa kita itu kan apa ya? Ada istilah patok lepat, Indokusuma patok lepat ya, jadi menghindar itu bukan itu. Jadi orang minggu itu tetap bertanggung jawab terhadap apa yang akan dikerjakan. Apalagi juga lebih dari itu, kalau pendidikan kejogjakartaan itu, memang kita pendidikan sekarang itu kan lagi mencari jati dirinya, pendidikan khas Eropa gitu ya. Anak-anak kita yang dulu sekarang sudah mengenal kedaksitan itu apa, kedaksitan itu seperti ini dan sebagainya. Kejogjakartaan. Ada lagi yang lebih tinggi Profesor ini. Memayu Hamiling Bawono sangkan paraning Jumaji karo manunggaling Allah Gusti. Bagus banget. Memayu Hamiling Bawono ya lingkungan. Makanya sekarang sadar lingkungan, peduli terhadap lingkungan. Sekarang kita baru era persampahan ya, persampahan itu juga kita lagi darurat sampah gitu ya. Persampahan itu dari diri kita sendiri. Mau makan aja kita membuang sampah kan gitu. Jadi kalau kita makan, kita dahar itu, tolong sampahnya seminimal mungkin, jangan disisain, maksudnya kan jangan disisain. Kalau kita makan, kita dahar, disisain kan menjadi sampah makanan. Belum itu bungkusnya. Itu termasuk kita memelihara lingkungan. Terus sangkan panen yang dumadi, yo akhirnya secara pendek nanti profesor yang lebih tahu itu di awal jadi sekolah mah dilemah gitu dari tanah kembali ke tanah. Manunggaling kalau Gusti itu yang tadi yang sudah di atas itu yang dua tadi Hablumi Nanas, yang sangkan panen dumadi itu vertikal. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wallahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus wa kafa billahi syahidan ala yasrajim. Yang kami hormati Bapak Profesor Sutrisno, yang kami hormati Bapak Baskoro serta seluruh tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Ya, terima kasih sekali. Kami pada hari ini sudah diperkenankan untuk hadir di sini. Sebenarnya hadir kami di sini ini adalah berawal dari ngobrol-ngobrol kecil sebenarnya dengan Pak Dr. Baskoro. Ya, kami sedikit cerita Pak ya, Bu ya. Jadi awalnya kami itu hanya ngobrol-ngobrol kecil berkaitan dengan apa yang hari ini sedang dikerjakan oleh yang namanya Kiwari. Secara latar belakang kami sampaikan, saya adalah seorang jurnalis ya di IWOI, Ikatan Wartawan Online Indonesia. Dari situlah saya berkenalan dengan beliau Bapak Baskoro, di mana Bapak Baskoro ini sebagai salah satu penasehat di IWOI Sleman, Kabupaten Sleman. Jadi awalnya itu memang kami baru berbicara sama Pak Profesor bahwa kami ini sedang membangun yang namanya pondok pesantren lansia. Pondok pesantren lansia, di mana pondok pesantren lansia ini juga ada di
di dalamnya kita dengar panti pesantren, dan ke depan kita akan membangun sebuah pondok pesantren. Namun pondok pesantren ini kita mau seperti apa? Nah itu awalnya belum. Akhirnya begitu kita ketemu dengan Pak Profesor Sutrisno juga bahwa pendidikan yang ada hari ini, bagaimana antara keagamaan, pendidikan, dan keistimewaan ini menjadikan satu kesatuan yang utuh. Yang dikatakan tadi adalah sebagai internasional daripada pendidikan keistimewaan Jogja. Maka ini sedikit kami sampaikan. Dari situ kami nanti akan menjelaskan sedikit ya berkaitan dengan apa yang sudah kami kerjakan. Dari situlah kita berupaya. Nah kemudian dari Pak Baskoro menyampaikan yang awalnya juga kami ini sedang membuat sebuah buku, Bapak Ibu. Bukunya itu tentang pesantren Ma'rifatullah. Dari pesantren itu ya kita katakan bahwa yang namanya orang tua itu sebagai orang tua kita, yang harus kita senantiasa itu ya kita jaga dan kita pelihara sebagaimana yang menjadikan kehidupannya nanti akan lebih baik. Ya, ini sedikit cerita itu dari awal kami bertemu Pak Baskoro, yang selanjutnya kami bisa duduk di sini. Terus terang kami duduk di sini juga sedikit gemetaran ini Bapak Ibu. Karena Pak ya baru ini kami duduk di sini gitu. Artinya bahwa apapun yang ada ini kami mencoba untuk menjelaskan. Ya. Dari apa yang ada yaitu internalisasi nilai-nilai pendidikan kejogjaan di pondok pesantren. Jadi mohon maaf Bapak Ibu bila mana penyampaian saya nanti tidak runtut sebagaimana Bapak Profesor Sutrisno tadi. Jadi di sini kita bicara nilai-nilainya adalah yang pertama kita bicara tentang sejarah daripada pesantren. Ini juga semua sudah ada di buku-buku juga sudah ada sejarah pesantren itu, di mana kalau kita lihat sejarah pesantren ini adalah diawali dari abad ke-13 ya, mungkin pada saat Syekh Maulana Malik Ibrahim. Ya naik Pak Joko. Lanjut. Tadi itu terutama di Jawa pesantren menjadi pusat pendidikan Islam yang memainkan peran penting dalam penyebaran agama Islam, pengembangan budaya dan keberlanjutan pengetahuan agama. Ini sudah kita bisa pelajari. Lanjut Pak Joko, biar cepat waktunya soalnya. Tujuan didirikan pesantren. Nah ini kalau kita melihat dari apa yang tadi disampaikan oleh beliau, mohon maaf saya berdiri Prof ya. Kalau disampaikan oleh beliau tentang pendidikan khas Jogja tadi, jadi kita harus melihat tujuan daripada dirikan pesantren, di mana secara umum adalah memelihara dan menebarkan asal Islam secara klasik, membentuk karakter individu yang kuat berdasarkan nilai-nilai keislaman, mencakup agama, bahasa Arab dan pengetahuan umum, mengembangkan kemandirian disiplin dan kecakapan hidup. Nih, terus lanjut Pak Joko, nanti kita ketemu. Nah ini menurut Dover, bahwa suatu lembaga dikatakan pada pesantren yaitu jika terdiri dari 5 elemen dasar yaitu pondok, masjid, santri, pengajaran urusan dan klasik dan kiai. Artinya bahwa yang namanya suatu pondok ini di mana tadi untuk membentuk sebuah karakter itu akan jauh lebih kuat. Kenapa? Di dalamnya itu ya ada yang kita katakan masjidnya. Artinya masjid di sini adalah sebagai satu tempat untuk menyatukan ya dari seluruh yang ada, santri-santri yang ada bisa dibina, dididik secara karakter di dalamnya. Tentunya nilai-nilai ajaran nilai di dalamnya. Kemudian yang kedua itu adalah berkaitan dengan santrinya. Kemudian yang ketiga tentang pengajar dan lain sebagainya. Karakteristik dan cara pesantren Indonesia di mana sistem tradisional di sini yang kita dapatkan masih banyak. Kalau yang kita katakan ya kalau tadi dibilang oleh Pak Profesor itu kalau bicara pondok pesantren tentu bicara masalah NU kan gitu. Nahdlatul Ulama yang kita katakan ya termasuk paling banyak pondok pesantrennya ya, yang dimana sistem pendidikannya masih tradisional dan juga ada yang sistem pondok pesantren di mana pondok pesantren di sini pada intinya adalah mengajarkan kepada kesederhanaan, idealisme, persaudaraan, persamaan, rasa percaya diri dan keberanian. Jadi kalau kita mau membentuk di dalam pondok pesantren ini tadi ya itu sangat luar biasa, sangat luar biasa untuk membentuk karakter yang ada. Sampai dengan kaitan dengan yang ketiga karakteristik tadi ada demokrasi, di mana di demokrasi di sini kehidupan pesantren menampilkan semangat demokrasi karena mereka praktis bekerjasama. Artinya bahwa di dalam
pondok pesantren itu dalam memilih katakanlah kepala atau pemimpin apa itu dilakukan dengan secara demokrasi. Nilai-nilai kejogjaan itu tidak mungkin dicerabut dari ruangnya, karena memang sudah ruang Jogja itu seperti ini. Dan secara fundamental peran pesantren itu sudah melekat di dalam ruang. Dengan adanya Patok Negoro itu, kalau tidak ada pesantren di sekelilingnya, itu tidak lagi Patok Negoro, bro. Jadi esensi itu menjadi sangat fundamental, dan peran pesantren menjadi bagian integral dari keruangan Jogja. Nah, merefleksi dari itu, maka barangkali kita perlu lebih banyak diskusi tentang bagaimana menerjemahkan Hamemayu. Karena pasti ini akan kita kembangkan pada wacana yang saat ini dipakai adalah menjaga. Tapi kita juga paham betul bahwa istilah menjaga itu punya konotasi statis. Hamemayu barangkali justru bersikap dinamis, karena memperbaiki, mempercantik yang sudah cantik. Persoalan yang sedang kita hadapi adalah degradasi kualitas lingkungan, dan itu ada di mana saja, dan termasuk Jogja. Sehingga barangkali satu tugas utama dari kita semua, termasuk pesantren, adalah untuk memastikan lingkungan kita kembali menjadi lebih baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi Pak Kiai sudah menyampaikan bahwa proses menjadi budaya, menjadi adat, itu mulai dari Prof juga mulai dari membaca sampai diimplementasi, dan ada satu peran luar biasa, yaitu lingkungan. Nah, kami melihat bahwa pendidikan yang diemban melalui lingkungan itu belum sepenuhnya terwujud. Terbukti apa? Ketika kita berada di jalan raya, lalu lintas misalnya, ini belum bisa mengekspresikan bahwa kita adalah manusia yang sudah cukup beradab, dalam tanda kutip mohon maaf, di dalam berkendaraan, apapun kendaraannya. Nah, hal-hal ini lantas menjadikan kota Jogja sebagai entitas spasial lingkungan itu belum bisa menunjukkan bahwa kita sudah mencerminkan adab Jogja ini atau budaya Jogja ini dengan baik. Memang kalau dibandingkan dengan beberapa kota yang lain, mohon maaf, kita di lalu lintas kita sedikit lebih sopan, tidak ada klakson yang berlebihan. Di beberapa kota yang lain klakson itu bersaut-sautan, gitu bro. Jadi ini mungkin menunjukkan, tapi saya pikir ini masih awal saja, sehingga kita sangat berharap bahwa integrasi di dalam pemikiran, dan ini sangat bisa dilakukan oleh pesantren, karena pendidikan yang tradisional tadi itu justru pendidikan yang totalitas. Kalau saya menggunakan istilah pendidikan tradisional, itu bukan pendidikan yang masih tradisional, tapi pendidikan yang mempunyai karakter tradisional, karena memang harus begitu. Kekuatannya justru ada di situ, karena lantas holistik. Nah, hal-hal semacam ini barangkali juga bisa patut menjadi langkah kerja ke depan, bukan hanya Yayasan Kibari, tapi juga atau pesantren Marifatullah, tetapi mungkin juga ke pesantren-pesantren yang lain.
Jadi menginternalisasikan adab itu bukan melulu di lingkungan pesantrennya, tapi sampai ke Jogja, bahkan sampai ke dunia. Dan salah satu karakter yang sangat terintegrasi secara spasial itu adalah sebagian besar pesantren itu selalu masuk ke dalam struktur sosial masyarakat. Bukan istilah kerennya enclave, bukan sesuatu yang menyendiri. Pondok Krapia menyebar di kampung-kampung, Ustadz Jazim nyebar ke kampung-kampung, Melangi nyebarnya ini berarti kan memang sudah menunjukkan sebagai sebuah proses education yang bukan hanya dalam tanda kutip terstruktur dari kiai, tetapi juga mampu membentuk sosial budaya yang ada di masyarakat, dan dengan sendirinya integrasi itu terwujud. Barangkali ini sebuah potensi, saya masih melihat ini sebagai sebuah potensi untuk bisa digali lebih lanjut, dieksplisitkan. Saya kira Dewan Pendidikan sudah sangat banyak mengeksplisitkan mutiara ini, tapi kami melihat dari sisi spasial itu masih banyak lagi yang bisa digali, terutama pada bagaimana sistem education yang menyatu secara spasial dan sosiologis ke masyarakat melalui pesantren. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pariwisata, teman-teman dari pengacara, kemudian ada dari media, dari agama lain. Nah, monggo satu persatu ini. Mungkin saya tunjuk saja ini supaya, karena ini kan awalnya dari diskusi tadi dari sisi arsitektur ya, itu menarik sekali. Kalau dari sisi pariwisata, ini hadir Profesor Pariwisata ini namanya Pak Tasbir. Karena nanti Pak Tasbir, kalau ini pondok pesantren lalu kemudian menjadi destinasi religi, itu menarik sekali. Nah, bagaimana tanggapannya? Karena sekaligus ini kita menampung ya. Monggo silakan Pak Tasbir. Dari sisi pariwisata, memang pesantren ini juga bagian yang kita sedang kaitkan dengan konsep wisata religi. Juga beberapa waktu kita sudah survei di beberapa tempat untuk ada program-program kerjasama dengan program mondok singkat, mondok sementara untuk paket-paket wisata yang sudah di beberapa tempat sudah dilakukan juga. Kemudian ada terkait juga dengan konsep halal tourism juga dikaitkan dengan pondok itu, dan bahkan pernah kita menerima televisi dari Jerman datang khusus untuk syuting di pondok. Ada TV dari Jerman datang ke tempat saya waktu saya di kantor di Malioboro. Apa katanya? Pak, saya mau syuting di pondok, di pesantren. Kenapa? Katanya pesantren itu informasi dari sana. Pesantren itu tempat di mana orang-orang itu pendidikan ekstrim lah, kira-kira gitulah. Pendidikan mendidik orang-orang menjadi orang ekstrim gitu. Saya bilang, saya jamin itu informasi tidak benar. Akhirnya saya buat ke Krapia. Setelah dia syuting di Krapia baru dia tahu. Jadi memang informasi yang beredar di Jerman sana mungkin ada kepentingan tertentu. Nah, tapi dia di TV ini dia lewat saya minta syuting. Nah, waktu itu ya syuting di Krapia ya tidak. Nah, jadi mungkin tidak begitu paham tentang pendidikan pondok ini. Nah, kita beri informasi. Nah, memang pondok ini sekarang ada banyak sekali ya. Artinya juga ada di samping itu orang-orang ada gejalanya. Orang-orang yang punya modal gitu, ya, itu memohon pondok juga, ya. Mohon pondok ada apa namanya, ada perhatian ke situ, ya. Banyak
pondok, artinya pondok tidak, kalau dulu pondok terkesan di desa-desa gitu, agak jauh. Sekarang di kota juga ada pondok kan, ada pondok-pondok di kota. Tapi kembali ke sini sebagai dari sisi tourism, dari sisi pariwisata, ini juga bagian yang sangat mungkin untuk dikaitkan. Dan saya juga aktif di IPI, Ikatan Pesantren Indonesia. Saya juga ikut di grup mereka, saya dilibatkan oleh teman-teman aktivis pesantren, dan banyak sekali pesantren-pesantren ini juga yang sedang menggerakkan ekonomi umat, ya, ekonomi kerakyatan berbasis pesantren. Nah, itu juga kita sedang bicarakan itu dalam beberapa kali diskusi, karena banyak sekali pesantren juga punya lahan-lahan yang luas. Disitulah mendidik bagaimana ekonomi kerakyatan digerakkan dengan konsep yang konsep Islami, ya, bagaimana mereka menerapkan rahmatan lil alamin itu dalam wujud yang nyata, Jadi kalau tadi disampaikan prinsip-prinsip filosofi Jogja itu, ya, saya kira sangat tepat. Jogja juga mengajarkan hidup yang berguna, bermanfaat, ya. Jadi teman-teman pesantren melakukan itu. Nanti mungkin kalau mau fokus kepada yang berkaitan dengan halal tourism dan sebagainya, kebetulan saya dulu juga sekretaris percepatan wisata halal di Kementerian Pariwisata. Jadi banyak sekali kita di daerah-daerah bicara dengan teman-teman dari pesantren juga. Saya kira itu tentu kita harus petakan. Ada pesantren yang siap, ada yang belum siap. Karena pesantren ini yang judulnya pesantren, tapi volumenya, kapasitasnya, kemampuan dan sebagainya beda-beda. Ada cuma santri yang sedikit, santri yang banyak. Kita lihat banyak alumni Gontor yang jadi orang-orang hebat, ya. Jadi tokoh-tokoh di tingkat nasional. Ada juga yang banyak sekali pesantren, ya. Jadi tapi yang menarik sekarang lulusan pesantren juga banyak sekali di perguruan tinggi. Sekarang mereka langsung sudah menjadi intelektual muda. Nah, itu juga menjadi partner kita untuk bisa menggerakkan terkait dengan wisata Islam. Jadi siap dari sisi pariwisata. Nanti mungkin ada waktu lain kita lebih fokus bagaimana pengalaman berwisata di pondok, ya, itu sangat mungkin dapat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Yupiter Omel, Ketua DPD Ikatan Wartawan Online Indonesia Kabupaten Sleman. Satu jurusan dengan Pak Kiai di depan. Pak Kiai adalah Wakil Ketua IWO di Sleman. Terima kasih, kami sudah diundang dalam rangka sosialisasi pendidikan khas kejogjaan di pondok pesantren. Kebetulan berbicara soal pendidikan, kami bertetangga. Saya Ketua Yayasan Sekolah Tinggi Agama Kristen Taruna Bakti Yogyakarta, bersebelahan hanya 2 kilo dari tempat pondok pesantren. Dan kemarin saya sudah berbicara dengan beliau sebelumnya 6 bulan lalu tentang bagaimana ada kerjasama kedua lembaga pendidikan ini kita saling mengunjungi. Karena di tempat kami juga mahasiswa berasrama di STAK Taruna Bakti itu berasrama. Tapi itu nanti next tentang pendidikan. Sekarang kita berbicara karena tadi saya didatu supaya bicara soal tentang media. Saya rasa bahwa kalau berbicara tentang sosialisasi pendidikan khas kejogjaan, saya rasa bahwa Jogja sudah istimewa sejak dulu. Saya punya pengalaman yang menarik karena saya pernah tinggal di 8 provinsi, 37 kabupaten kota di seluruh Indonesia selama 10 tahun. Dan saya dapat merasakan bagaimana perasaan orang luar Jogja terhadap Yogyakarta. Pada saat kita berbicara mengatakan bahwa saya dari Jogja, tanggapannya yang tadi asam menjadi manis. Itu satu nilai. Nilai yang kedua adalah Yogyakarta sudah mendapatkan nilai tambah. 60% pemuda-pemudi dari seluruh Nusantara
berkos melanjutkan pendidikan di daerah istimewa Yogyakarta, dan lembaga-lembaga mencatat bahwa kurang lebih 400.000 mahasiswa setiap tahunnya berganti, atau yang lulus pergi dan yang datang, total kurang lebih antara 300.000 sampai 400.000 mahasiswa. Sehingga kalau kita berbicara tentang pendidikan khas Yogyakarta, saya rasa ini adalah sebuah cara di mana kita ketok tular, tidak hanya nanti menjadi ada di pondok pesantren, tetapi kalau kekhasan ini kita tarik ke wilayah-wilayah pinggiran di daerah Yogyakarta, daerah Yogyakarta, itu sangat tepat sekali. Sehingga Sleman mengatakan bahwa sekarang akan membangun kawasan Sleman Barat. Salah satu pendidikan atau pendidikan khas Yogyakarta yang ada pesantren yang dibangun oleh Kiwari ini sangat tepat berada di kawasan Sleman bagian barat, sehingga nyambung dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Tasbir bahwa itu akan membangun kawasan ekonomi baru di wilayah itu. Contoh kasus, kami sudah berada di kawasan itu sudah 10 tahun Pak, yang tadinya tidak ada warung, tidak ada fotokopi, tidak ada jual beli bermacam-macam untuk kebutuhan dukungan terhadap lembaga pendidikan, sekarang sudah bermunculan Pak, di Dusun Daratan 2. Itu menunjukkan bahwa ada kawasan ekonomi baru yang tumbuh. Nah, dengan adanya pondok pesantren yang tadi sudah diberikan gambaran, saya percaya bahwa 1-2 tahun ke depan pondok pesantren Kekasih Jogja yang sedang dibangun di pondok pesantren di Yayasan Kiwari ini, saya rasa akan mendorong pertumbuhan ekonomi baru di kawasan. Sehingga cita-cita pemerintah Kabupaten Sleman mengatakan untuk membangun kawasan barat Sleman itu bisa terwujud dalam arti menyambung, karena juga kota juga melebar ke arah kawasan barat karena nyambung ke wilayah bandara. Sehingga terima kasih untuk pertemuan hari ini, dan saya percaya bahwa teman-teman kami dari lembaga-lembaga pendidikan Kristen dan Katolik juga ada di sini, dan ini akan kami gunakan sebagai studi tiru Pak, sehingga kedepannya tidak hanya pondok pesantren yang menggunakan sistem mondok seperti yang dilaksanakan oleh pondok pesantren, tetapi kami sementara di kawasan kami, di kampus kami juga membangun sistem seperti sistem daripada mondok bersama guru, bersama dosen dalam satu kawasan. Dan untuk secara media ini menjadi berita menarik Pak, karena kita akan mensosialisasikan hal ini dari Yogyakarta. Kita membangun peradaban baru, kekhasan pendidikan Indonesia khususnya Yogyakarta ditumbuh kembangkan menjadi lebih baik. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang Patok Nagoro itu menjadi bagian dari ruang Jogja, dan Widya Soko Tunggal itu berawal dari situ. Ya mungkin semacam kolaborasi ya dari peran-peran itu. Dan kami justru pondok pesantren ini ya, yang nilainya tadi sudah diceritakan Pak Handan, lalu Prof. Elia, bapak-bapak yang lain. Ini yang ingin kita kita gali gitu. Jadi kita gali untuk bisa kita terapkan di PKJ. Terus terang di konsep kami masih miskin ini. Nah, itu saya menyambut baik ketika Yayasan Kiwari ingin mengadakan diskusi bersama Dewan Pendidikan. Saya menyambut baik karena kesulitan untuk bagaimana sih sumber-sumbernya di mana gitu. Saya hanya sumber dari Ki Hajar Dewantara saja. Nah, pada awalnya Ki Hajar memang pondok itu menjadi embrio dari pondok asrama, konsepnya Ki Hajar Dewantara. Kemudian tentang masyarakat ya, ini sebenarnya yang dikatakan Prof tadi, lalu pondok pesantren itu bayangan saya itu yang bagus ya seperti itu kok, yang bagus.
Jadi pendidikan itu menyatu dengan masyarakat. Diajar sendiri kan trisentral pendidikan ya, sekolah, alam perguruan, alam pemuda, lalu alam keluarga. Kalau Diajar mengatakannya begitu. Saya berkali-kali juga di berbagai forum sekolah kita ini ya dalam rangka keadaban itu ya terintegrasi dengan masyarakat. Nah kalau di desa itu sangat mungkin. Kalau di kota ini kan tembok besar ya, di pagar besar sehingga sekolah itu tidak terintegrasi dengan masyarakat. Ini saya kira juga konsep pondok yang bisa kita terapkan juga di PKJ. Saya setuju Prof. Jadi pendidikan kita itu terlalu terkotak-kotak gitu, ya, sehingga tidak bisa menyatu ke masyarakat. Padahal Diajar sendiri trisentral pendidikan itu ya masyarakat itu menjadi bagian dari pendidikan. Mungkin ini juga Prof. Danis ya, mungkin bisa nanti kita diskusikan lebih lanjut konsep itu. Ya, mungkin masyarakat itu tidak terpisahkan, sekolah itu tidak terpisahkan dari masyarakat. Ya, jadi keadaban itu antara lain ya kita melaksanakannya dari situ. Ya. Saya kira terima kasih masukan-masukannya, Prof. Elia. Kemudian Pak Tasbih, benar Pak, saya juga begitu Pak. Kita ini juga artinya ketika ada wisata ke pondok, anak-anak sekolah itu ya disitulah nilai-nilai pondok kita ambil. Ya, hanya mohon maaf bagaimana kesiapan pondok yang tadi disampaikan oleh Pak Tasbih. Saya setuju Pak, betul. Ya, daripada kemana-mana terus kecelakaan ya. Iya, sementara di kita itu nggak tahu. Saya itu kalau dengan para guru dan kepala sekolah itu selalu mengimbau, ya Jogja dulu kuasai lah, jangan dulu belum ke Bali kitanya Jogja nggak ngerti kan. Nah, saya selalu di forum-forum sekolah itu selalu gitu mengimbau, marilah Jogja itu kita kuasai dulu, keadaban juga ya, keadaban Jogja itu menjadi keadaban kita, jangan kemana-mana gitu. Sehingga kita bisa mengintegrasikan pendidikan itu di lingkungan ini yang tadi Prof. Elia katakan itu di sekolah. Jadi terima kasih Pak Tasbih, ini ada wawasan baru terus saya belum terpikir juga ya pondok ya. Ini sesuatu yang baik usulannya untuk bisa kita bersama. Ya. Mungkin nanti Pak Kiwar, Pak Herman ini bisa membangun pondok yang bisa untuk wisata. Dan nilai-nilai pondok itu yang berciri khas Jogja ya, itu akan menjadi tempat pendidikan anak kita. Walaupun kan biasanya 2-3 hari ya pondok kita biasanya, tapi kan lumayan itu terintegrasi langsung. Tidak hanya kognitif tapi melakukan subuh bersama, duhur bersama bagi yang Islam ya, itu tentu kan pengalaman sendiri bersama-sama. Jadi saya itu juga cara makan di pondok yang unggulan itu menurut saya itu bisa dipertahankan gitu loh. Saya juga menikmati Pak. Iya, jadi ketika pas ada teman ya yang kebetulan bermukim di Madinah sudah lama, itu diajak restoran begitu ya, saya menikmati. Wah, dari kambingnya satu kita rame-rame 6 orang. Itu wah ini bagus juga ya, nilai kan ada nilai kebersamaan, saling menghargai, saling itu. Yang mungkin pondok sendiri sudah hilang ya itu. Oh, masih ya. Nah, ini saya kira nilai-nilai pondok juga yang bisa kita angkat untuk itu. Ya, kadang-kadang setelah kita keluar itu baru oh iya ya gitu. Tapi kita kadang-kadang kita tinggalkan. Ya gitu. Jadi ya lingkungan tadi Prof saya setuju loh. Jadi benar-benar jadi Diajar sendiri itu kan lingkungan itu menjadi utama ya. Nah, sebenarnya kita itu bisa. Ya, contohnya ketika kita ke Singapura. Kita kan nggak melakukan sesuatu yang dilarang bisa atau ternyata. Tapi begitu ke Malaysia wis beda. Apa mulai kembali ke Indonesia wis beda. Ya untung rokoknya di mana-mana gitu. Misalnya gitu. Tapi di Singapura itu kenapa kita bisa ya? Bisa tertib, bisa ini gitu. Ya, tapi begitu pulang ini kok ya nggak berubah gitu. Artinya apa? Lingkungan itu membuat kita itu lingkungan itu mendidik kita. Nah, jadi kalau bisa ya kita terapkan dengan di sekitar kita ya lingkungan itu saya kira sangat bagus, dan pondok yang memiliki value itu
itu saya kira sangat baik menjadi bagian untuk pendidikan ke Jogja. Lalu yang terakhir Pak Edi, terima kasih masukannya. Terima kasih, ini termasuk Pak Andan usulannya untuk keistimewaan, saya kira ya menjadi bagian kawan-kawan hukum juga untuk ada kan maaf ya kalau di pemerintah itu yang namanya uang kok 5 rupiah itu acuannya aturan gitu. Iya. Betul.